Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dalayaksa dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra, dimulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga fungsi karya sastra. Apa itu sastra? Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta. Kata sas memiliki makna instruksi atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, kata sastra sering ditambah awalan su sehingga menjadi susastra. Awalan su tersebut memiliki makna baik atau indah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata susastra berarti hasil karya yang baik dan indah. Selanjutnya adalah pengertian sastra menurut para ahli. Menurut Mursal Esten, sastra merupakan pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai bentuk perwujudan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam sastra, penyampaiannya menggunakan bahasa dan memiliki efek positif bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah menurut Taum, sastra adalah bentuk karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa yang indah serta keberadaannya dapat berguna untuk hal-hal lain. Dan yang terakhir adalah menurut Semi, sastra merupakan bentuk dan hasil pekerjaan seni secara kreatif yang menggunakan manusia dan kehidupannya sebagai objek sastra. Selain itu, dalam sastra juga menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis sastra. Menurut Faruk, keberadaan sastra memiliki beragam jenis, bergantung dari sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra tersebut. Sebelumnya, telah disebutkan bukan bahwa sebuah karya sastra itu merupakan karya fiktif yang mengandalkan imajinasi manusia. Karya sastra dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zaman pembuatan karya sastra tersebut, yakni karya sastra lama dan karya sastra baru. Yang pertama adalah karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Dalam karya sastra lama ini biasanya berisi tentang nasihat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Hal tersebut karena karya sastra lama diciptakan oleh nenek moyang dan disebarkan secara anonim. Contoh karya sastra lama misalnya pantun, gurindam, dongeng, mitos, legenda, dan lain-lain. Yang kedua adalah karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Karya sastra baru ini cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Dalam karya sastra baru, memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh karya sastra baru adalah novel romantis, komik, dan lain-lain. Dan penjelasan yang terakhir adalah mengenai fungsi karya sastra. Karya sastra tidak hanya dapat dijadikan sebagai bahan bacaan ketika waktu senggang saja. Sebuah karya sastra mempunyai banyak fungsi yang secara tidak langsung dapat menampilkan kehidupan yang lain. Menurut Kosasih, sastra mempunyai beberapa fungsi yang digolongkan dalam 5 besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Karya sastra selalu dapat memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur bagi beberapa orang yang menikmati isi bacaannya. Misalnya, melalui membaca sebuah cerita sastra, seseorang dapat melupakan sejenak masalah hidupnya. Kedua adalah fungsi didaktif. Karya sastra tidak hanya melulu membahas fiksi yang menghibur, tetapi juga dapat mendidik pembacanya mengenai mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Melalui membaca sebuah karya sastra, pembaca juga dapat memperoleh pengetahuan baru, karena setiap karya sastra selalu membahas mengenai realitas sosial yang terjadi. Yang ketiga adalah fungsi estetis. Fungsi estetis ini berarti sebuah karya sastra dapat memberikan nilai-nilai keindahan.
Nilai-nilai keindahan tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam tulisan karya sastra. Yang keempat, fungsi moralitas. Sebuah karya sastra pasti mengandung nilai moral yang tinggi dan diperuntukkan bagi pembacanya. Nilai-nilai moral tersebut dapat berupa keyakinan terhadap Tuhan, adil, menghargai sesama, tolong-menolong, kasih sayang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fungsi religiusitas. Karya sastra kerap kali memuat ajaran agama dan dapat dijadikan teladan bagi pembacanya. Bangsa Indonesia yang menganut Pancasila sebagai dasar negara pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, pastilah setiap karya sastra akan ada muatan ajaran agama, karena karya sastra adalah hasil budaya masyarakat yang beragama. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian hingga fungsi karya sastra. Jangan lupa untuk meningkatkan budaya literasi Indonesia dengan terus menulis dan membaca karya sastra ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.